Bertemu kembali dengan Menembus Misteri Channel. Jangan lupa like, subscribe, komen, and share. Ikuti video ini sampai habis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Saudaraku menembus misteri dimanapun Anda berada, berjumpa kembali dengan kami akan membawakan konten-konten yang bermanfaat bagi kita semua, bagi manusia, bagi generasi kita yang akan datang. Saudaraku, kesehatan tentunya adalah harta yang paling berharga bagi kita, karena kesehatan, kalau kita tak sehat, tentunya yang nomor satu, kita tidak boleh beraktivitas ya dalam keseharian kita, dalam arti aktivitas secara formal atau informal ya. Kami di sini akan mengutip sesuatu masalah tentang kesehatan ya. Kesehatan, kenapa orang ini kalau dalam umurnya meningkat, umurnya bertambah, ini akan rentan dengan satu penyakit ya. Satu misal begini, sebetulnya puncak dari penyakit ini adalah karena pemakanan yang kita makan sehari-hari. Loh, kok bisa begitu ya Pak ya? Karena begini ya saudara, saya sudah banyak kali mengikuti seminar-seminar masalah kesehatan ya, yang di situ menerangkan bahwa segala penyakit yang kita alami, yang kita derita ini karena adalah makanan yang kita makan sehari-hari. Contohnya suatu misal ya, kita hari-hari kan makan sayur ya. Orang tak tahu bahwa sayur ini rentan dengan bahan kimia ya. Tentunya ibu-ibu kalau beli sayur maunya yang bagus-bagus, yang mulus-mulus, tak mau yang lubang-lubang. Walhal sebetulnya yang lubang-lubang itu terhindar dari pestisida atau bahan-bahan kimia atau radikal bebas. Karena petani zaman sekarang ini pandai sekali ya supaya sayurannya ini mulus-mulus, sayurannya ini bagus-bagus. Dan kami di sini akan mengupas bagaimana kita ini kok akhirnya semakin bertambah, semakin umur kita bertambah, peredaran darah kita kadang-kadang tak lancar. Karena begini ya saudara, karena mula-mula kita lahir, pembuluh darah kita ini kosong begini ya. Dalam kita masih bayi, dalam umur belasan, karena belum banyak pemakanan yang kita makan. Belum memakan barang-barang yang begitu meleluasa. Tetapi dengan kurun waktu kehidupan, dengan umur yang begitu meningkat, banyak pemakanan yang kita makan ini yang mengandung kimia atau radikal bebas. Akhirnya pembuluh darah kita ini ya begini, akhirnya ini timbul kerak di sini, timbul kerak. Atau dalam usus-usus kita ini timbul kerak di sini ya, saya mencontohkan. Ya tidak mungkin kalau pembuluh darah kita ini tersumbat, kita seperti ada spare part atau alat pengganti kita beli di toko, nggak mungkin. Kita pasti memerlukan sesuatu ramuan atau obat atau apapun. Atau jalan terakhir adalah untuk operasi, itu jalan terakhir. Yang mudah-mudahan saudara menembus misteri dimanapun Anda berada tidak melalui hal-hal yang begitu ya. Tetapi kami kali ini akan memberikan konten bagaimana cara mengatasi sakit batu karang. Dan ikuti terus menembus misteri dan simak video ini baik-baik dan apa obatnya di sini supaya saudara-saudaraku terhindar dengan penyakit batu karang yang sangat menyakitkan ini.
Like dan subscribe kami nantikan, dan kami sangat berterima kasih dengan saudara-saudaraku yang men-subscribe kami, supaya kami lebih bersemangat dan lebih beraktivitas untuk lebih memberikan manfaat bagi kita semua dan khususnya bagi manusia. Dan marilah kita ikuti video. Bertemu kembali dengan Menembus Misteri Channel, dan kali ini kami akan mengupas cara mengatasi sakit batu ginjal atau batu karang dan apa-apa yang harus dilakukan ya. Cara mengatasi batu ginjal atau batu karang ya, setiap pagi bangun ya, mau bangun, sudah bangun, jangan minum minuman yang manis atau minuman yang mengandung gula, ataupun yang penting jangan meminum sesuatu yang menjadi kita kenyang. Jadi kita setelah kita bangun tidur, kita minum air hangat ya, kalau bahasa Malaysianya air suam, itu 1 gelas atau lebih ya. Jangan lepas itu kita rehat sebentar. Itu caranya untuk mengatasi sakit batu karang atau batu ginjal ataupun buah pinggang, ataupun kalau orang Jawa sering boyoen lah, yang penting begitu, sakit pinggangnya gitu. Karena itu ada endapan di batu ginjalnya, di situ kalsium ya, endapan kalsium. Kalau dibiarkan akhirnya akan menumpuk menjadikan batu karang atau kencing batu. Dan kami di sini akan memberikan solusi ya untuk mengobati caranya mengobati batu ginjal, yaitu kami tentunya saudara tahu apa ini pohon yang saya bawa ini adalah, kalau dalam bahasa Jawa ini ceplukan ya. Kalau bahasa Melayu di sini ini pohon letup ya, letup ya, katanya letup. Saya tanya, ini masih terhindar dengan radikal bebas ya saudara, ini masih original, ini di kebun tanpa ada pestisida, tanpa ada disemprot hama atau apapun. Ini jadi kalau ibu-ibu kalau memilih sayur itu kalau baiknya begini, baiknya yang begini, yang bolong-bolong, yang ada bolongnya kita pilih. Tapi kalau yang segar-segar itu tentunya itu banyak bahan kimia yang dia semprotkan situ, yang namanya ulat saja nggak mau kok kita makan kan gitu. Ulat saja nggak mau ya ibu-ibu, ulat saja sudah nggak mau makan ya karena banyak pestisidanya. Tetapi ya namanya kita ini manusia, kita tetap makan, kita mau yang bagus-bagus kan gitu. Kembali ke topik masalah ya, ini namanya pohon atau tanaman ceplukan ya, tanaman ceplukan. Tapi kami sini tidak membahas masalah daun, manfaatnya daun atau akar atau batang, enggak. Kami di sini akan membahas manfaatnya. Ini buahnya ini ya, buahnya ini. Ini sekarang ini lagi viral ya, kalau di Indonesia buah ceplukan ini 1 kilo bisa 150.000. Kalau saudara-saudaraku melihat di supermarket atau kata-kata saya ini penipuan, boleh dicek ya, di Indonesia ini sudah mencecah 1 kilo 150.000, paling murah 58.000. Ini ceplukan ini sebetulnya banyak jenis, ada yang besar, ada yang kecil, ya begitu. Ada yang besar, itu yang besar-besar agak manis-manis masam. Nah, ini caranya bagaimana ya? Cara memproses ini buah ceplukan ini ya, buah ceplukan yang kami di sini, supaya untuk bisa
menetralisir atau mengeluarkan endapan-endapan kalsium yang ada di buah pinggang kita ya, karena radikal-radikal bebas ini yang sudah mengendap akhirnya menjadikan batu karang. Ini dikeringkan ya, dikeringkan. Caranya bagaimana ya? Caranya ambil 5 gram ini buah cebluan ini yang sudah kering ya, 5 gram sudah kering, itu sudah banyak juga. Paling sedikit 5 gram ya. Di sini kami informasikan paling sedikit 5 gram ya. Sampai 10 gram. 5 gram sampai 10 gram. Ukurannya begitu. Buah cebluan, lepas itu dicampur dengan 10 gram biji ya, biji pepaya betik kates 10 gram. Nah itu semua 10 gram yang sudah dikeringkan ya. Lepas itu saudaraku mencari kepiting ya, kepiting sawah ya, kepiting sawah. Kepiting sawah itu ada yang hitam, ada yang putih. Jadi saudaraku mencari kepiting sawah yang putih. Nah, lepas itu dikukus atau direbus. Caranya begini. Kita ada tempat mengukus, tetapi di kukus itu ada letakkan sebuah mangkok. Di situ dibagi air, atau mangkoknya agak besar, dibagi air dalam 2 gelas ya, 2 gelas. Nah, itu lepas itu dikukus dengan kepiting sawah itu. Lepas itu kita minum 1 hari 2 kali. Tapi itu jangan dibuang lagi, jangan dibuang cebluannya, dibuat sampai 3 kali. Itu. Jadi namanya pengobatan tradisional ya, pengobatan tradisional ini mungkin orang masih asing ya, tapi ini sumber-sumber yang begini ini sumber dari orang-orang tua kita yang dahulu ya, orang-orang tua kita dahulu. Kalau Anda mendengar bahwa cuyu ini boleh menghancurkan gigi kita ini, jangan sampai kita bagi kepiting, rendaman kepiting, maka gigi Anda ini akan hancur. Itu. Tapi itu prosesnya lain, caranya itu lain. Itu ada ramuan-ramuan lain. Jadi kalau saudaraku bertanya, Pak, apa mesti harus dengan obat ya di herbal ya? Sebetulnya begini ya, kami juga seorang terapi ya, seorang pengobat tradisional, seorang pengobat Islam, dan juga jarak jauh atau jarak dekat. Sebetulnya begini ya, kami akan terus terang kepada Anda ya, tak ada yang ditutup-tutupi. Sebetulnya misalnya kita ini terapi urut atau apa, itu adalah pertolongan pertama. Saya tidak menyalahkan ini, saya pun juga praktisinya juga, itu pertolongan pertama. Tetapi yang saya uraikan di atas tadi sebelum ini, nggak mungkin di dalam pembuluh darah kita ini sudah ada kerak. Kalau kita terapi, kalau kita tekan, ini cuma akan melebarkan sedikit, tapi kerak itu tidak akan keluar, saudaraku ya. Kerak itu tidak akan keluar. Bukan selamanya Anda akan terapi. Sudah waktunya Anda saudara menembus misteri, menjaga diri, dan meminum sesuatu obat atau herba untuk kesehatan kita sehari-hari. Itu. Jadi kalau pembuluh darah kita ini sudah ada penyumbatan, ginjal kita ada penyumbatan, dan usus-usus besar kita ini sudah ada plak, kalau kita meminum obat, dia ada reaksi kepada kita. Mungkin Anda sudah mendengar, oh saya sudah meminum obat sekian banyak tapi tak ada reaksi, karena dalam perut Anda ini sudah banyak plak, tidak bisa menendang keluar untuk mereaksi pada badan kita. Jadi saya bukan untuk
menggurui konten-konten yang lain masalah terapi tidak, tetapi kami di sini berbicara karena kami banyak mengikuti seminar-seminar yang berhubungan masalah kesehatan. Saudaraku dimanapun Anda berada, itu saja yang Kak dapat kami sampaikan dengan konten kami, yaitu buah ceblukan untuk mengeluarkan endapan kalsium di buah pinggang. Like dan subscribe, mudah-mudahan kami akan bersemangat lagi untuk lebih mengeluarkan konten-konten yang lebih menarik dan tanpa editan dan settingan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.